Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Akila Azhara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang K3LH dalam perakitan komputer. K3LH ialah kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Dalam melakukan perakitan komputer, kita harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup di sekitar. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah kelengkapan kerja, alat-alat yang membantu dalam pengerjaan, kondisi ruangan yang harus nyaman. Dalam perakitan komputer, kita harus memperhatikan K3LH untuk memperlancar proses kerja, agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Untuk itu, kita harus membekali diri kita dengan K3LH dan pengetahuan tentang perakitan komputer. Contoh penggunaan K3LH seperti dalam perakitan komputer ialah melengkapkan diri dengan warpak, ruangan yang nyaman, tol yang membuat perakitan komputer, menjauhkan dari keringat agar tidak terjadinya alat yang konslet. Dalam memperhatikan hal-hal di atas, maka terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sangat minim. Tetapi bagi para pemula, diharuskan melihat buku panduan dan sedikit pengetahuan tentang perakitan komputer. Di bawah ini beberapa cara yang mungkin bisa membantu dalam melakukan perakitan komputer dengan memperhatikan keselamatan dan kerja. Sebagai berikut, langkah pertama, sebaiknya melakukan perakitan PC di ruangan tertutup dan bebas debu. Idealnya memang di ruangan ber-AC. Siapkan meja kerja yang cukup lebar untuk menaruh semua peralatan dan perlengkapan, serta taruh sebuah kursi yang nyaman. Dilarang merokok karena abu rokok bisa mengotori dan merusak komponen PC, terutama pada prosesor. Tempatkan air minum Anda jauh dari meja kerja. Gunakan lampu penerang yang cukup kuat. Langkah kedua, untuk menghindari arus statik, pastikan outlet listrik di rumah Anda telah dibumikan. Basuhlah tangan Anda terlebih dahulu dan keringkan. Ini untuk menghindari keringat dan kotoran di tangan yang bisa menyebabkan komponen PC berkarat. Langkah ketiga, siapkan casing, bukalah dari dusnya dan keluarkan. Casing yang kami gunakan di sini adalah model tower dengan tutup samping. Bukalah kedua tutup samping dengan melepas keempat baut yang berada di belakang casing. Simpanlah terlebih dahulu kedua penutup samping itu di tempat yang aman. Langkah keempat, pasangkan switch heat power supply unit, disingkat PSU, adapter pada tempat yang telah disediakan. Pada model tower dan middle tower biasanya tempatnya di sisi paling atas, lalu rekatkan dengan 4 buah baut. Anda bisa mengabaikan langkah ini bila casing yang Anda beli telah menyertai PSU di dalamnya. Langkah kelima, bukalah box motherboard Anda, keluarkan dan letakkan motherboard tersebut di meja. Namun sebelumnya beri alas pada bagian bawah motherboard dan gabus yang tersedia di dalamnya. Langkah keenam, lepaskan tuas pengait prosesor dengan cara menekannya lalu tarik ke atas. Posisi pengait tersebut harus benar-benar tegak lurus, sehingga lubang soket terbuka seluruhnya. Ambillah prosesor, peganglah pada sisinya, lalu posisikan pada soket prosesor. Pastikan sudut yang bertanda segitiga berada di dekat pengait. Tancapkan chip prosesor pada soket dan pastikan pinnya menancap semua. Langkah ketujuh, setiap chip masuk dengan tepat ke dalam soket. Turunkan ke dalam pengait dengan cara menekannya ke bawah.
Kaitkan hingga benar-benar terkunci agar chip prosesor tidak lepas. Chip yang tidak terkunci bisa pula menimbulkan error saat komputer dijalankan. Langkah ke-8. Sebaiknya beri heatsink dan fan pada chip prosesor agar prosesor tidak cepat panas dan tahan lama. Oleskan sedikit thermal paste atau pasta pendingin di atasnya. Lalu tempelkan heatsink dan kipas di atasnya. Kuncilah kipas prosesor dengan menekan kedua pengaitnya secara bergantian dan hati-hati. Langkah ke-8. Kuncilah kipas prosesor dengan menekan kedua pengaitnya secara berganti-ganti dan hati-hati. Jangan sampai Anda menekan terlalu keras pada sisi atas kipas. Lalu tancapkan kabel power untuk kipas ke motherboard. Letak soket biasanya berada di sebelah soket prosesor. Cari saja yang berkualitas dan bertuliskan CPU fan. Langkah ke-10. Berikutnya pasang kartu memori, disingkat RAM, pada slot DIMM yang telah disediakan sesuai jenis RAM dan motherboard yang Anda gunakan. Buka pengunci kartu memori, lalu tancapkan kartu dengan benar. Pastikan seluruh kaki kartu tertancap pada slot. Kemudian, kunci posisinya dengan memasukkan pengait pada tuas penguncinya ke lubang pada kartu memori. Langkah ke-11. Beralihlah ke casing. Pasang baut alas untuk memobo pada pelatnya. Warna bautnya biasanya keemasan dan berlubang. Baut ini biasanya disertakan pada saat Anda membeli casing PC. Bila tidak ada, maka Anda bisa membelinya toko aksesoris komputer terdekat. Pastikan penempatannya sesuai dengan jumlah dan posisi lubang baut yang dimiliki mobo. Kemudian kencang baut dengan menggunakan tang. Langkah ke-12. Siapkan pula pelat penutup belakang. Sebagai tempatnya muncul port PS atau 2, USB, COM, paralel, dan sound card. Pelat biasanya disertakan pada saat Anda membeli motherboard. Pasang pada sisi belakang casing. Langkah ke-13. Angkat motherboard dan letakkan ke dalam casing. Posisi mobo dengan mengepas lubang bautnya di atas baut-baut alas. Lalu, pasang baut-baut mobo yang telah diberi cincin isolator. Penggunaan cincin isolator hanya untuk menghindari adanya hubungan arus pendek antara jalur-jalur motherboard dengan baut. Namun demikian, desain mobo yang ada saat ini telah mencegah adanya jalur elektronik ke seputar lubang baut. Setelah terpasang semuanya, kencangkan satu persatu dengan menggunakan obeng. Langkah ke-14. Pasangkan konektor yang berasal dari lampu LED, speaker, tombol power, dan tombol reset PC ke mobo. Letakkan pinnya biasanya berada di depan slot PCI. Meski harus berhati-hati, Anda tak perlu merasa khawatir. Pemasangan konektor terbolak-balik. Masing-masing pin di mobo sudah ada namanya. Tinggal sesuaikan saja namanya dengan nama konektor yang Anda akan tancapkan. Langkah ke-15. Berikutnya, hubungkan konektor kabel power yang berasal dari PCU ke port power. Sekian video dari saya, terima kasih sudah mendengarnya, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak pantas. Sekian.